ketika dia dalam kondisi, ketika dia dalam berprofesi sebagai outsourcing, ketika dia sebagai pegawai biasa, ya pegawai kontrak biasa, keluarganya dalam keadaan damai, dengan gaji kecil, dalam keadaan damai. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arifin. Pada kesempatan saya sampaikan tentang tutorial motivasi kepada Anda, tentang kesuksesan dalam rumah tangga. Untuk sukses, seperti dalam beberapa video yang lain yang sudah saya sampaikan, kita tidak hanya sukses dengan memiliki hard skill, tapi juga memiliki namanya soft skill. Kita bisa namanya, cara berumah tangga seperti ini. Untuk sukses di rumah tangga kita harus memiliki ilmu seperti ini. It's okay. Itu namanya hard skill yang berkaitan dengan knowledge, dengan pengetahuan, sehingga menjadikan Anda expert, menjadikan Anda ahli. Namun jangan lupakan yang namanya soft skill. Anda juga harus memiliki karakter-karakter yang baik, yang mampu mendukung kesuksesan Anda dalam berumah tangga. Ini terutama life, dalam kehidupan rumah tangga Anda. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan kesuksesan dalam karir dan dalam bisnis, maka pada kesempatan ini saya sampaikan kesuksesan dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga. Kita tidak hanya pintar. Untuk sukses dalam rumah tangga ini dibutuhkan smart. Kita harus cerdas dalam mengatur segala sesuatu, mengatur anak, mengatur istri, mengatur suami, mengatur keuangan dan sebagainya. Kita harus smart, dan itu membutuhkan ilmu. Itu membutuhkan knowledge, membutuhkan ilmu pengetahuan. Tidak bisa orang langsung seketika pintar, nggak bisa. Jadi harus membutuhkan proses namanya pencarian ilmu sehingga mendapatkan knowledge. Ini apabila kita dalam rumah tangga, ya, walaupun dengan fungsinya sama, ya, rumah tangga juga sama, karir juga sama, ya, bisnis juga sama. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan rumah tangga. Selain seseorang smart, selain kita smart dalam berumah tangga, dalam mengatur rumah tangga, tentang ilmu berumah tangga, mengatur anak, mengatur istri, mengatur suami, mengatur namanya financial, keuangan rumah tangga, seseorang juga harus memiliki namanya soft skill, memiliki namanya karakter yang baik. Jadi kita harus memiliki karakter-karakter yang baik, ya, ilmu-ilmu yang menunjukkan karakter seseorang, ya, yang bisa mendukung kesuksesan kita, ya, miliki kemampuan itu. Salah satu yang harus kita miliki, soft skill yang harus kita miliki dalam hidup ini, dan terutama dalam hidup rumah tangga, jangan lupakan dengan namanya bersyukur. Tahu syukur kan? Ya, bersyukur dalam bahasa sederhana artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita banyak. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita sudah banyak diberikan rezeki, kesehatan, keluarga, profesi dan sebagainya. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Maka kita harus munculkan namanya soft skill yang bernama syukur. Namanya thanks to the God. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah berikan semuanya buat kita. Allah sudah memberikan kepada kita banyak hal. Kita diberikan kehidupan, ya, diberikan anggota tubuh yang sempurna, diberikan otak yang sempurna, diberikan keluarga, diberikan istri, suami dan sebagainya. Kita harus munculkan yang namanya bersyukur, yang dinamakan terima kasih pada Tuhan. Saya memiliki sebuah cerita buat Anda, ya. Semua yang saya sampaikan dalam video saya ini ada sebuah kisah nyata. Ini ada kisah nyata semuanya, tapi tanpa saya menyebut nama. Ada seseorang, dan saya yakin masih banyak, ya. Ada seseorang yang dia ketika dia hidup, ya, dalam karirnya, ketika dia dalam keadaan karirnya biasa-biasa aja, ya, ketika katakanlah menjadi seorang karyawan, katakanlah karyawan biasa atau mungkin outsourcing, ya, pegawai kontrak misalkannya, pegawai kontrak biasa, ya, itu dia dalam punya keluarganya damai-damai aja. Ketika dia dalam kondisi, ketika dia dalam berprofesi sebagai outsourcing, ketika dia sebagai pegawai biasa, ya, pegawai kontrak biasa, keluarganya dalam keadaan damai, dengan gaji kecil, dalam keadaan damai. Namun apa yang terjadi ketika waktu berubah, ketika waktu berputar, ya,
profesinya tadi, ketika dia berangkat dengan kondisi pegawai biasa, ya, pegawai kerendahan, ya, kemudian dia diangkat, ya, kemudian diangkat menjadi pegawai tetap, ya, pegawai yang tetap, ya, bukan outsourcing lagi, bukan pegawai kontrak lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Jelas ada perubahan, jelas dari gaji yang sebelumnya dia gajinya kecil, gajinya menjadi besar. Dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa, mendapatkan tunjangan yang luar biasa dari perusahaan yang dia ikuti, dari institusi yang dia ikuti. Dia mendapatkan gaji yang sangat besar, mendapatkan tunjangan yang besar, dan di masyarakat dia juga lebih keren. Karena dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap, menjadi karyawan tetap. Jelas itu ada sesuatu yang keren. Namun apa yang terjadi kemudian? Si cewek ini ternyata memiliki kekurangan pada soft skill. Walaupun hard skill-nya bagus, dia lemah pada soft skill, terutama yang bernama syukur. Dia kurang bersyukur dengan keadaan itu. Harusnya dia bersyukur karena dengan posisi yang sekarang, memiliki pekerjaan yang luar biasa, sebagai pegawai tetap yang luar biasa, dengan gaji yang besar, dengan tunjangannya besar, harusnya dia lebih bersyukur, harusnya dia lebih thankful to the God. Namun apa yang terjadi kemudian? Terjadi goncang dalam rumah tangganya, ya, terjadi goncang dan terjadi vibration dalam kehidupan rumah tangganya. Apa yang terjadi kemudian? Dengan gaji yang tinggi, dengan tunjangan gaji yang besar, tidak membuat dia bersyukur, tapi ternyata membuat lebih arogan, membuat dia lebih sombong, lebih angkuh. Dia lebih angkuh terhadap orang lain dan lebih angkuh terhadap suaminya. Anda bisa tebak apa yang terjadi. Bahtera rumah tangganya goncang. Oke? Bahtera rumah tangganya getar. Ya. Mulai terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Dan itu luar biasa sekali. Anda bisa bayangkan ketika wanita bekerja dengan memiliki gaji yang tinggi, dengan memiliki tunjangan yang banyak dari perusahaan, dan dia sudah mulai muncul rasa arogannya, angkuhnya mulai muncul. Dia mulai berani membantah suaminya, mulai berani sama suaminya. Dan akhirnya Anda bisa menebak apa yang terjadi? Divorce, terjadi perceraian. Okay. Dengan kondisi jabatan yang tinggi, dengan gaji yang tinggi, dengan fasilitas yang tinggi, tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia bersyukur, malah terjadi sebuah prahara rumah tangga. Oleh karena itu, saudaraku, dari kejadian ini, naudzubillah min dzalik, dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran. Jangan lupakan bersyukur terhadap Tuhan. Jangan lupakan kita selalu bersyukur terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sudah berikan kita banyak hal, Allah sudah berikan kita banyak hal. Kita diberikan kesehatan, diberikan badan yang sempurna, diberikan otak yang sempurna, diberikan keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, punya pekerjaan. Itu adalah hal yang luar biasa sekali. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Oke? Jangan sampai kejadian cewek tadi itu terjadi pada diri kita. Oke? Sehingga Tuhan memberikan kita banyak, seharusnya kita lebih bersyukur, lebih berterima kasih kepada Allah. Oke, semoga kita bisa sukses semuanya, bukan hanya di dunia, tapi kita juga sukses di akhirat. Oke, semoga tutorial motivasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain supaya kita sukses semuanya. Sampai ketemu dengan tutorial motivasi yang lain pada kesempatan mendatang. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.